Sertifikasi yang begitu-begitu. Ada pertama yang mendapat berikan ekonomi atau ilmu yang mempelajarikan sertifikasi yang begitu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Gimana? Udah sarapan? Sudah Bu. Udah siap belajar hari ini? Sudah Bu. Ya. Sebelum memulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari ketua kelasnya dipimpin. Baik Bu. Mari teman-teman kita berdoa untuk pertemuan hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nah, di sini di Indonesia saat ini sedang dilanda suatu wabah. Ada yang tahu apa itu? Saya Bu. Ya, Rita, silakan. Terjadi virus corona Bu. Ya, benar. Nah, ada yang tahu? Kita akan belajar mengenai virus hari ini. Nah, ada yang tahu tidak apa itu virus? Saya Bu. Ya, Sofia. Nah, virus itu seperti racun Bu dan merupakan suatu parasit yang berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis Bu. Ya, benar sekali. Nah, di sini sebelum kita memulai, kita akan mengetahui kompetensi dasar apa yang harus kita pelajari hari ini. Ya atau tidak? Ya Bu. Siapa? Yang pertama, kita di kompetensi dasar menganalisis struktur, replikasi, dan perilaku virus dalam kehidupan. Selanjutnya, indikatornya yang pertama menjelaskan sejarah penemuan virus. Kemudian menggambarkan struktur virus, mengidentifikasi ciri-ciri virus, dan menjelaskan replikasi virus. Setelah itu mengamati gambar atau video. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan sejarah penemuan virus, menggambarkan struktur virus, mengidentifikasi ciri-ciri virus, dan menjelaskan replikasi virus setelah mengamati gambar atau video. Anak-anak, kita akan membahas mengenai sejarah penemuan virus. Ada yang tahu siapa penemu virus pertama kali? Saya Bu. Ya, Anita, silakan. Dimitri Ivanovsky Bu. Ya, benar sekali. Persejarah penemuan virus yaitu Dimitri Ivanovsky yang berasal dari Rusia. Nah, Dimitri ini virus ini ditemukan pada Dimitri Ivanovsky pada tahun 1892. Virus adalah parasit yang berukuran mikroskopis yang menginfeksi sel organisme biologis. Nah, pada saat itu Dimitri Ivanovsky itu menemukan virus ini bahwa pada daun tembakau yang sudah disalin dengan penyaringan bakteri masih dapat menimbulkan penyakit MOSA pada tanaman tembakau. Kemudian ia menyimpulkan bahwa penyakit tersebut bukan disebabkan oleh bakteri, melainkan virus. Nah, Ivanovsky menyaring getah tanaman tembakau itu yang sakit dengan penyaring bakteri pada tanaman sehat. Nah, tanaman sehat tersebut kemudian menjadi tertular. Ivanovsky menyimpulkan bahwa partikel yang menyerang tembakau tersebut adalah bakteri patogen yang berukuran sangat kecil dan zat kimia diproduksi oleh bakteri
yang lolos dari penyaring bakteri. Nah, kemudian pada tahun 1897, Martinus Beijering, ahli mikrobiologi Belanda, menemukan fakta bahwa bakteri mikroskopis penyerang tembakau dapat bereproduksi pada tanaman tembakau, tetapi tidak dapat dibiarkan pada medium, sehingga pertumbuhan bakteri menunjukkan bahwa partikel tersebut tidak mati saat dimasukkan dalam alkohol, berbeda dengan bakteri pada dimasukkan dalam alkohol. Nah, selanjutnya pada tahun 1935, seorang ilmuwan Amerika, Wendell Stanley, berhasil mengkristalkan partikel yang menyerang tanaman tembakau tersebut. Kemudian dinamakan TMV. Ada yang tahu TMV itu apa? Tiga Bu. TMV adalah tobacco mosaic virus atau virus yang berbentuk seperti mosaik. Ya Bu. Sampai sini sudah paham sejarah penemuan virus? Sudah Bu. Selanjutnya, ciri-ciri virus. Ada yang bisa menyebutkan salah satu ciri-ciri virus? Saya Bu. Ya Novia, silakan. Ciri-ciri virus ini hanya dapat dikembangbiakan pada sel-sel hidup lain atau parasit obligat. Ya, benar sekali. Jadi, ciri-ciri virus ini hanya dapat berkembang pada sel hidup, parasit atau obligat. Selanjutnya, ciri virus ini dapat bereproduksi untuk memerlukan asam nukleat, kemudian tidak dapat membelah diri, tidak dapat diendapkan, hanya dapat dikristalkan. Selanjutnya, tidak dapat bergerak dan melakukan metabolisme sendiri. Nah, ciri-ciri virus. Kemudian terdapat struktur virus. Kelihatan tidak anak-anak struktur virusnya? Kelihatan Bu. Kelihatan. Ini apa namanya? Kepala. Kemudian Ada asam nukleat. Kemudian yang selanjutnya Selubung protein atau kapsid. ini yang ini Serat ekor. yang ini Ada ekor bulu. ya benar sekali. Struktur virus itu terdapat kepala, asam nukleat, selubung protein kapsid, serat ekor dan ekor. Nah, struktur virus ini tidak memiliki sel asesuler dan dia ukurannya 20 mikromilimeter sampai 300 mikromilimeter. Hanya bisa dilihat dengan pembesaran mikroskop 50 kali. Dan kemudian virus umumnya semacam hablut kristal dan bentuknya variasi. Dan tubuh virus terdiri dari kepala, kulit, selubung kapsid, isi tubuh, dan ekor. Nah, struktur virus ini bentuknya variasi. Ada virus berbentuk oval, silinder, polihedra, dan kompleks. Nah, bentuk virus yang kompleks terdiri atas kepala yang membentuk polihedra, ekor yang membentuk silinder, dan serabut ekor. Kemudian virus ini tersusun asam nukleat yang dihubungin oleh protein yang disebut kapsid. Nah, asam nukleat pada virus ini terdapat nukleokapsid yang disebut TMV, adenovirus dan virus Wolff virus. Kemudian nukleokapsid yang disubung suatu membran pembungkus, misalnya pada virus influenza dan virus herpes. Sampai sini gimana? Paham strukturnya? Paham. Selanjutnya, nah, terdapat
bagian-bagian virus. Nah, ini pembesaran dari kepala bagian virus. Kelihatan tidak anak-anak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, terdapat kepala virus yang berisi DNA dan RNA. Ini anak-anak. Ya, Bu. DNA dan RNA. Kemudian kepala terdapat bagian luar yang dihubungi kapsid. Nah, kapsid, ada yang tahu kapsid itu apa? Belum tahu, Bu. Kapsid itu adalah selubung yang berupa protein. Yang diselubungi kapsid yang di sini berupa protein. Nah, kapsid terdiri atas bagian yang disebut kapsomer. Misalnya kapsel pada TMP, kemudian terdiri satu rantai polipeptida, tidak ada yang tersusun 2100 kapsomer. Kapsid juga terdiri atas protein maromer. Ya, Bu. Virus yang terstruktur tubuhnya terdiri atas asam nukleat dan selubung protein. Selanjutnya, ini tadi bagian kapsid. Nah, bagian-bagian virus. Terdapat isi tubuh. Isi tubuhnya yang kering, virion, kemudian bahan genetik, asam nukleat, DNA atau RNA. Ini ya isi dari tubuhnya bagian-bagian virus. Kelihatan tidak anak? Kelihatan, Bu. Selanjutnya bagian-bagian virus. Nah, ini yang lebih berbesar lagi. Batang, kemudian bulat seperti huruf T dan posidris. Nah, isi tubuh ini virus yang isi tubuhnya RNA dan bentuknya menyerupai kubus. Contohnya virus polimeritis, virus radang, mulut dan kuku, dan virus influenza. Yang virus yang isi tubuhnya RNA, protein, lipida, polisakarida, contohnya paramisovirus. Dan virus yang isi tubuhnya RNA, protein yang banyak lipida, contohnya virus cacar. Sampai sini gimana anak? Paham, Bu. Kemudian terdapat bagian-bagian virus, yaitu ekor. Ekor alat penancap ke tubuh organisme yang diserang. Terdiri atas tabung yang tersebar yang dilengkapi benang atau serabut. Untuk asam nukleat yang diselubungi kapsid, yaitu nukleokapsid. Nah, nukleokapsid yang contohnya TMP, adenovirus, virus kutil, Pfizer virus. Kemudian nukleokapsid yang diselubungi oleh membran pembungkus, contohnya influenza dan virus herpes. Sampai sini gimana? Bisa dipahami, Bu. Bisa dipahami. Nah, tadi kan kita menjelaskan mengenai struktur dan ciri-ciri virus. Nah, ini apa aja coba disimpulkan? Ukurannya, Bu. Ukuran tubuhnya kecil, antara 20 hingga 300 mikromilimeter, Bu. Selanjutnya, Bentuk tubuh bervariasi, Bu, seperti batang, silinder, bulat, kubus, oval, dan berbentuk huruf T dan icosahedra atau memiliki 20 muka segitiga. ya benar sekali. Jadi virus tadi itu ukurannya kecil 20 sampai 300 mikromilimeter. Bentuk tubuhnya bervariasi, batang, silinder, bulat, kubus, oval, dan 20 tidak berbentuk sel, hanya dapat dikristalkan, tidak melakukan metabolisme, dan tidak dapat merespon rangsangan. Kemudian
memiliki materi genetik, DNA atau RNA. Kemudian dapat bereproduksi hanya pada sel inang yang hidup. Tidak dapat mensintesis protein sendiri dan tidak membuat ATP sendiri. Sampai sini paham? Paham, Bu. Sebenarnya kita akan ada karena tidak memiliki organel metabolik, ribosom, sitoplasma, membran sel merupakan partikel yang bentuk dan ukurannya sangat sederhana. Digolongkan benda hidup karena memiliki materi genetik DNA atau RNA dan kemampuan memperbanyak diri dalam sel inang. Digolongkan pada benda tak hidup karena dapat dikristalkan merupakan parasit sejati. Selanjutnya, dari sini sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Kemudian selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas lembar kerja. Nanti kalian menjelaskan mengenai reproduksi virus terbagi menjadi dua, yaitu sikosimerik dan sikosisogenik. Nah, tahapannya nanti kalian jelaskan di lembar kerja ini. Kemudian ada identifikasi bagian struktur virus. Ya. Jangan lupa namanya ditulis. Ya, Bu. Ada yang belum paham anak-anak? Gimana? Satu atau dua? Dua kerjain ini. Ya kan, kerjain ini namanya. Silakan anak-anak bisa buat. Ya, Bu.
Gimana anak-anak? Udah selesai? Sudah, Bu. Ya, di sini Ibu akan memilih salah satu kelompok yang akan mempresentasikan mengenai replikasi virus. Kelompok 3. Anita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang materi virus. Yang pertama yaitu reproduksi virus secara umum terbagi menjadi dua, yaitu siklus litik. Pada daur litik ini, virus akan menghancurkan sel hostes setelah melakukan replikasi. Daur litik ini terbagi dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama adsorpsi, merupakan melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Yang kedua penetrasi, yaitu ujung serabut ekor virus masuk dan menyatu dengan sel bakteri sehingga terbentuk saluran dari tubuh virus ke bakteri. Yang ketiga yaitu enrifase, merupakan virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Yang keempat yaitu pembentukan, merupakan pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Yang kelima yaitu perakitan, merupakan bagian-bagian tubuh virus yang telah terbentuk selanjutnya akan membentuk virus-virus bakteriofagia lengkap. Dan yang terakhir yaitu lisis, merupakan pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru yang akan menginfeksi bakteri lain dan memulai kembali daur litik. Yang kedua yaitu siklus lisogenik. Pada daur ini, virus tidak menghancurkan sel bakteri. Asam nukleat virus tidak mengambil alih fungsi proses sintesis asam nukleat bakteri, tetapi menjadi bagian dari asam nukleat bakteri. Tahapnya yaitu yang pertama adsorpsi dan penetrasi. Prosesnya ini sama dengan daur litik. Yang kedua yaitu penggabungan, merupakan proses asam nukleat virus bergabung atau menyisip pada asam nukleat bakteri. Yang ketiga yaitu pembelahan, yaitu pada saat bakteri membelah diri, profag ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri-bakteri yang mengandung profag. Yang keempat sintesis, yaitu asam nukleat virus secara alami atau pada keadaan tertentu dapat memisahkan diri dari asam nukleat bakteri untuk memasuki daur litik. Yang kelima perakitan, yaitu penyusunan partikel-partikel virus menjadi virus baru. Dan yang terakhir yaitu lisis, merupakan lisisnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru yang selanjutnya akan mengalami daur litik atau lisogenik kembali. Berikan aplaus kepada Anita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 5 yaitu Novia menjelaskan mengenai bagian-bagian virus. Silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi bagian-bagian struktur virus, kemudian serta disertakan dengan fungsinya. Yang pertama ini adalah kepala. Kepala ini berbentuk polihedral atau segi banyak yang berisi asam nukleat. Yang kedua ini ada bagian asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA atau RNA. Yang ketiga ada selubung protein, komponen utama penyusun kapsid. Yang keempat ini ada ekor. Ekor ini berfungsi untuk melekatkan diri. Yang terakhir ada nomor 5 yaitu serat ekor. Serat ekor ini
bagian yang berfungsi untuk menempelkan tubuh virus pada sel inang. Terima kasih, sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aku sebuah ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan replikasi mengenai replikasi virus, yaitu videonya kalian silakan disimak ya biar kalian paham. Ya Bu. Replikasi virus. Nah, pada saat ini kita akan membahas bagaimana virus itu melipat gandakan dirinya. Seperti yang kita ketahui, virus itu bukanlah makhluk hidup. Lalu bagaimana virus melakukan reproduksi? Virus itu bereproduksi singkatnya dengan cara menyuntikkan asam nukleatnya ke dalam masuk dalam sel inang, akan melipat gandakan diri, membentuk virus-virus baru, dan terakhir menghancurkan sel inang itu sendiri. Ketika sel itu pecah, maka kita akan mengalami gejala penyakit yang disebabkannya. Kalau misalnya diserang pernapasan kita, maka kita akan mengalami batuk-batuk atau pilek dan lain sebagainya. Baik, replikasi virus itu merupakan proses kehadiran virus yang terdiri dari dua jenis daur hidup. Yang pertama adalah daur litik dan yang kedua adalah daur lisogenik. Dikatakan daur litik karena replikasi virus mengakibatkan sel inang mengalami lisis atau sel inang pecah. Sedangkan daur lisogenik, replikasi virus tidak mengakibatkan sel inang mengalami lisis, melainkan replikasi terjadi karena sel inang atau sel hospesnya mengalami pembelahan diri sehingga virusnya berlipat ganda. Tahapan dari masing-masing ini terdiri dari absorpsi, injeksi, sintesis, rangkaian dan leading. Sedangkan fase ini terdiri dari fase absorpsi, injeksi, gabungan dan fase pembelahan. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu daur hidup dari virus ini. Daur hidup yang pertama adalah daur litik. Nah, terdiri dari fase absorpsi, selanjutnya tahap injeksi, eklivase, sintesis, replikasi, kemudian fase perakitan, lalu yang terakhir adalah fase lisis atau fase pemecahan sel inang tersebut. Nah, kita masuk tahap yang pertama adalah tahap absorpsi, itu pelekatan virus pada sel inang. Jadi dengan adanya reseptor berupa serep-serep ekor tersebut, dia akan mengenali sel inangnya. Kemudian fase selanjutnya adalah injeksi, itu penyuntikan asam nukleat virus ke dalam sel inang. Ini berbeda-beda pada setiap virus, tergantung dari jenis virusnya. Ada yang langsung menempel bergabung dengan membran sel inang, ada juga yang menyuntikkan sel atau menyuntikkan asam nukleat. Tahapan yang ketiga adalah fase invasi, itu asam nukleat virus menyusahkan virus infeksi sel inang. Ini berarti proses-proses kimia yang berada dalam sel inang tersebut akan dikuasai oleh asam nukleat virus tersebut. Tahapan berikutnya adalah proses sintesis, yaitu membentuk rangka-rangka virus yang kemudian direplikasi atau digandakan hasil yang sudah dibentuk tersebut. Jadi tahap yang berikutnya adalah perangkat-perangkat virus yang sudah dibentuk akan dirakit menjadi virus-virus yang utuh. Lalu setelah virus-virus ini sudah terbentuk, maka virus-virus ini akan keluar dari dalam sel inang dan menghancurkan sel inang tersebut. Nah, inilah yang dikatakan dengan sel inang mengalami lisis. Nah, ketika sel inang ini mengalami lisis, sini akan mengakibatkan kerusakan terhadap sel inang. Lalu virus-virus tersebut menginfeksi sel-sel ini. Baik, tahapan yang kedua adalah tahapan lisogenik.
ke dalam fase injeksi, dan yang berbeda di tahap selanjutnya adalah fase penggabungan. Jadi kalau pada daur litik itu langsung masuk ke tahap inklifase. Nah, selanjutnya setelah bergabung, maka sel inang akan mengalami pembelahan diri. Ya, jadi sel inang yang mengalami reproduksi, tetapi asam nukleat virus juga mengalami penggandaan. Selanjutnya adalah tahapan pemisahan. Jadi mulai dari sini sudah berbeda sebenarnya, bukan daur lisuk ini. Tahap masuk di fase sintesis, replikasi, perakitan, dan tahap yang terakhir adalah mesis. Nah, bisa menjelaskan satu persatu. Dari tahap adanya reseptor dari setiap virus, dia akan mengenali inangnya masing-masing. Jadi tidak mungkin virus HIV menyerang bagian tubuh lain seperti sel darah merah. Dia hanya menyerang sel darah putih saja. Selanjutnya adalah tahap injeksi, yaitu menyuntikkan asam nukleat ke dalam sel virus sendiri. Nah, dan antara virus DNA dan RNA di tahap ini, bagaimana proses replikasi virus? Masih kurang dalam penjelasan tersebut. Masih ada pertanyaan yang ingin kamu ajukan, bisa komentar di bawah. Nah, gimana anak-anak? Sudah paham mengenai replikasi virus? Alhamdulillah, jika sudah, kesimpulannya pada pembelajaran hari ini yaitu virus merupakan ukuran yang paling bentuk yang oval, sehingga terus dia ukurannya 20-300 mg, yang tidak memiliki sel. Kemudian ada struktur virus itu terdapat kepala, asam nukleat, terus ekor, serabut ekor. Kemudian ada replikasi mengenai virus, yaitu ada Litit dan isogenik. Ya, jadi Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Jika ada yang perlu dipertanyakan, kita akan bertemu di pembelajaran minggu depan mengenai materi keanekaragaman hayati. Ya, Bu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam